Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para santri kelas 3 dan kelas 4 pada mata pelajaran usul fikih, kita akan lanjutkan materi pada hari ini terkait dengan beberapa pembahasan dalam usul fikih di dalam kitab yang dikarang oleh Ustadz Abdul Hamid Halim, Mabadi Awaliyah. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan al-ahkam. Kata Ustadz Abdul Hamid, al-ahkamu tis'ah, ada 9 ya hukum itu. Tapi kalau diambil garis besarnya, sebenarnya hukum itu dalam usul fikih dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i ya. Hukum taklifi itu ya seperti wajib, mandub. Mandub itu istilah lain daripada sunnah ya. Ada mubah, ada haram, ada makruh, ada sahih, ada batil. Wad'i itu ada rukhsah, ada azimah. Masing-masingnya sudah didefinisikan. Apa itu yang dinamakan wajib, apa itu yang dinamakan mandub, sampai dengan yang dinamakan azimah. Sekarang kita akan membahas, pada hari ini akan membahas tentang perintah atau al-amru. Dilihat, dibuka kitabnya halaman 7. Wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahith. Ya. Coba dibuka ya halaman 7. Ada wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahith. Ya, halaman 7 di tengah ya. Ada beberapa pembahasan usul fikih, wa yata'allaqu itu yang berkaitan dengan usul fikih. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih. Wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahith. Al-mabhathu al-awwal, pembahasan yang pertama atau pembahasan ke-1, fil amri, yaitu tentang perintah. Tentang perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah itu adalah talabul fi'li. Talab itu dia tuntutan ya, atau permintaan, tuntutan atau permintaan al fi'li, suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan. Jadi kalau diterjemahkan tolabul fi'li, tuntutan atau permintaan melakukan suatu pekerjaan, minal a'la ilal adna, dari yang lebih tinggi, maksudnya derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam hal ini adalah al-amru itu perintah daripada al-hakim. Al-hakim itu pembuat hukum. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang derajatnya lebih rendah. Manusia ya, malaikat, jin, dan semua makhluk ciptaannya. Ya. Jadi al-amru itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi suatu
tuntutan atau permintaan melakukan suatu pekerjaan dari yang memiliki derajat yang paling tinggi kepada derajat yang lebih rendah atau derajatnya lebih rendah. Seperti kalian ketika diperintah, kalau diperintah oleh teman oleh teman satu angkatan atau oleh teman sebaya kalian, itu kan tidak kemudian memungkinkan ada instruksi gitu ya, ada permintaan melakukan suatu pekerjaan atau memerintah. Tapi kalau perintah itu datang dari misalnya senior, tentu akan berbeda kan kalian menanggapinya. Apalagi misalnya kalau di pondok dari pembina atau dari musyrif atau dari mudir ya. Nah, tentu akan sangat berbeda. Dan di dalam perintah ini ada beberapa kaidah ya. Wa fihi qawaid. Di dalam perintah ini terdapat beberapa kaidah-kaidah perintah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalil ala khilafihi. Yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalil ala khilafihi. Hukum asal dalam perintah ya, al-aslu fil amri, hukum asal dari perintah itu menunjukkan lil wujub, menunjukkan pada kewajiban untuk melakukannya. Illa madalla ad-dalil ala khilafihi, kecuali terdapat dalil atau petunjuk yang menjelaskan tentang perbedaannya, atau kecuali ada korinah-korinah indikasi lain yang menunjukkan pada pada hal yang lain selain daripada perintah. Gitu ya. Jadi kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil ala khilafihi. Dalam istilah lain, al-aslu fil amri lil wujub illa ayyadulla ad-dalil ala khilafihi. Ya, dalam kitab yang lain. Apa contohnya? Qala ta'ala, maksudnya di sini firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. An-Nisa ayat 77. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat An-Nisa ayat 77. Nah, di sini terdapat kalimat amr atau terdapat kata amr dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Ada dua ya. Yang pertama ada aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi, aqimu itu adalah bentuk daripada fiil amr ya, atau bentuk daripada perintah. Hukum asal daripada mendirikan sholat itu adalah wajib. Juga menunaikan zakat, hukum asalnya adalah wajib, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan pada indikasi lain selain pada hukum wajib tersebut. Ya. Misalnya melaksanakan sholat itu ya wajib. Sholat 5 waktu yang dimaksud di sini ya. Dirikanlah sholat 5 waktu itu ya hukumnya wajib gitu. Akan tetapi kalau sudah dilaksanakan, mau melaksanakan lagi hukumnya menjadi berubah. Ya. Apapun keadaannya, sholat itu menjadi
wajib bagi orang yang masih hidup. Juga menunaikan zakat. Bagi yang sudah memenuhi kemampuan, zakat itu wajib sifatnya. Ya, membayar zakat itu wajib. Menunaikan zakat itu wajib. Ya. Akan tetapi bagi orang yang belum istitoah, belum memenuhi, belum mampu untuk menunaikannya, maka akan berubah hukumnya. Nah, ada korinah atau ada indikasi lain yang dapat kemudian merubah hukum asal tersebut. Yang kedua ya, kaidah yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi tikror atau la yaqtadi takror illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Kaidah yang kedua, hukum asal dari perintah itu la yaqtadi takror atau la yaqtadi tikror, tidak mesti diulang, ya, tidak mesti diulang atau tidak berulang-ulang. Nah, la yaqtadi tikror itu tidak berulang-ulang, tidak mesti diulangi. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Ya. Jadi hukum asal dalam perintah itu ya tidak mesti diulang, satu kali aja gitu. Ini kaidah yang kedua, kecuali nanti ada dalil yang kemudian menjelaskan tentang perbedaannya. Ya. Apa contohnya? Qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 197. Di sini ada kalimat amar, ada atimul hajja ya. Jadi sempurnakanlah haji dan umroh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi untuk menunaikan haji dan umroh itu ya cukup satu kali aja, nggak perlu diulang gitu. Ya, nggak perlu diulang. Hukum asalnya wajib kan, haji, melaksanakan haji itu wajib. Hukum asalnya wajib. Nah, tentu saja nanti bagi orang yang mampu ya, yang istitoah ya, yang mampu. Termasuk juga umroh ya. Jadi menyempurnakan haji dan umroh. Ada kalimat amarnya, atimul hajja. Nah, ini ada kata amr ya, kata amr atau perintah untuk menyempurnakan haji. Cukup satu kali aja. Nah, jadi contohnya di sini diberikan contoh al-aslu fil amri la yaqtadi tikror itu ya tentang haji. Jadi haji itu dia tidak mesti diulang. Ya, kecuali nanti terdapat dalil atau petunjuk yang lain. Nah, yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Ya. Al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Kaidah yang ketiga, hukum asal dari perintah itu la yaqtadil faur. Tidak mesti spontan dilakukan. Ya, tidak mesti langsung dilakukan. Tidak mesti. Jadi hukum asal daripada perintah itu tidak mesti langsung dilakukan. Ya. Li'annal gharad minhu ijadul fi'li min ghairin ikhtisasin bizamani al-awwal duna zamani tsani. Ya, karena sesungguhnya apa? Katanya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal ya, bukan pada masa kedua. Jadi yang dinamakan aktivitas syariah itu bukan istilahnya, bukan aktivitas syariah ya, ibadah itu dia ada yang memang terikat oleh waktu ya, ada yang memang tidak terikat oleh waktu. Selama masih hidup dan mampu
dan kemudian mampu ya dan potensial secara zon gitu ya. Kalau kemarin pembahasan sebelum al-ahkam itu kan ada tingkatan-tingkatan ilmu ya. Jadi kalau prediksi kita itu misalnya dalam haji mampunya itu tahun depan, ya tidak perlu dilaksanakan tahun ini. Nah, itu yang namanya al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Jadi hukum asal daripada perintah itu tidak mesti kemudian spontan untuk dilakukan. Karena apa? Karena berbagai ibadah itu ada yang kemudian terikat oleh waktu, ada yang tidak terikat oleh waktu ya. Selama mampu itu bisa dilaksanakan kapan saja. Nah, seperti misalnya apa? Haji itu ya karena misalnya kalian baca ayatnya, haji itu wajib, atau kalian mempelajari fikih, haji itu hukumnya wajib nih. Tapi tidak tidak harus segera untuk dilakukan. Ya, kalian bagaimana mau melakukan kan? Karena kalian juga belum mampu, belum istitoah misalnya. Baik itu untuk biaya akomodasi ataupun istitoah secara pengetahuan tentang haji. Oleh karena itu, hukum asal dalam perintah itu ya tidak mesti kemudian dilakukan secara spontanitas ya. Itu ya yang ketiga. Yang keempat, al-amru bisyai'in al-amru bisyai'i amru biwasailihi. Ya. Al-amru bisyai'i amru biwasailihi. Jadi perintah pada sesuatu itu amrun biwasailihi. Juga berarti memerintah melaksanakan perantaranya atau wasilahnya. Jadi perintah melaksanakan sesuatu itu juga berarti melakukan perintah untuk memerintah melaksanakan wasilahnya gitu, atau melaksanakan perantaranya. Ya, apa contohnya di sini? Ya, al-amru bis-shalah, amru bit-thaharah ya. Al-amru bis-sholati, amru bit-thaharah. Seperti perintah kemudian untuk mengerjakan sholat, maka dia perintah juga untuk bersuci. Ya, karena sebelum sholat itu wajib untuk bersuci, wudu misalnya. Nah, jadi perintah. Jadi ini kaidah yang keempat, perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti perintah untuk mengerjakan perantaranya. Nah, untuk memenuhi untuk memenuhi perintah daripada perantaranya atau wasilahnya. Jadi kalau kalian wudu ya harus ditunaikan juga perintah untuk bersuci. Nah, ini ya contohnya. Jadi al-amru bisyai' amru bi wasailihi. Yang kelima, al-amru bisyai' nahyu an diddihi. Ya, al-amru bisyai' nahyu an diddihi. Apa artinya? Artinya adalah memerintah terhadap sesuatu atau perintah terhadap sesuatu, nahyun an diddihi. Berarti juga larangan untuk mengerjakan sebaliknya. Larangan untuk mengerjakan sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya larangan untuk mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan perintah itu. Nah, gitu ya. Seperti apa? Qala Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Tidak ada ya. Wa qulu linnasi husna. Ini surat Surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kata-kata yang baik kepada
manusia. Nah, ini ada perintah ada. Apa perintahnya? Qulu. Yaitu kata perintah. Qulu linnasi husna. Berbicaralah. Nah, kan, atau katakanlah ya. Atau ucapkanlah kepada manusia itu hanya dengan kata-kata yang baik ya. Jadi gak boleh tuh. Apa dia nahyu an didihinya apa? Jadi larangan untuk larangan atau ya larangan untuk mengerjakan yang berlawanan dengan perintah itu apa? Misalnya berbicara kasar itu nggak boleh, ya. Artinya apa? Bahwa memerintah sesuatu atau perintah terhadap sesuatu juga melarang dia mengerjakan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Wa qulu linnasi husna. Misalnya ada kalian wa qulu qaulan sadida ya di dalam ayat lain. Wa qulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah kata-kata yang sadida ya. Wa qulu qaulan sadida. Ya, susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa itu yang dinamakan sadida. Ya. Yang jelas bahwa qaulan sadida atau qulu linnasi husna adalah kata-kata yang baik. Kemudian kaidah yang ke-6 ya, kaidah yang terakhir. Ini di sini belum ada ya. Nah, ini ya kaidah yang belum ya. Ya, saya belum ini lagi ya, kaidah yang ke-6. Ya, coba dilihat saja di halaman selanjutnya ya, berarti halaman 8 tuh ya. Halaman 8, kaidah yang ke-6 yang terakhir ya. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Ya. Idza fu'ilal ma'mur, jika apa yang diperintahkan telah dilakukan ya. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi ya. Maka apa? Yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Maka yang diperintah telah keluar daripada tanggungan perintah itu. Ya. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi, jika apa yang diperintahkan itu telah dilakukan, telah dikerjakan, telah ditunaikan, yakhrujul ma'mur an uhdatil amri, maka orang yang diperintah itu sudah keluar daripada tanggungan perintah itu ya. Di sini di dalam kitab ini contohnya apa ya, fa idza adima syakhsu alma fatayammama fasalla ya, kharaja an uhdatil amri fala qada'a alaihi idza wajadal ma ya. Ya, faida adima syahsu alma, misalnya jika seseorang dengan tidak adanya air, tidak terdapatnya air, fatayammama, maka bertayamum, fasolla untuk mengerjakan sholat ya, kharaja an uhdatil amri, fala qada'a, dia telah keluar katanya nih. Kharaja an uhdatil amri ya. Dia telah keluar dari tanggungan perintah itu. Fala qada'a alaihi idza wajadal ma. Dan tidak ada qada terhadap salat itu kalau idza wajadal ma, kalau air sudah ada atau sudah menemukan air. Nah, itu contohnya. Jadi contohnya nih katanya ada orang yang dengan tidak adanya air
Maka kan ketika mau sholat itu yang dilakukan adalah bertayamum. Bertayamum dan kemudian fasolah dan kemudian melaksanakan sholat. Nah, setelah bertayamum dan melaksanakan sholat, suatu ketika dia setelah sholat itu menemukan air. Gitu. Dia tidak perlu mengqadha sholatnya. Karena apa? Karena Karena apa tadi? Karena kharaja uhdatil amri. Nah, telah keluar daripada atau telah keluar menuntaskan tanggungan daripada perintah itu. Iya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan kalian kitabnya diberikan syakal dan diberikan terjemahan, terjemahan ya. Nanti setelah selesai silahkan difotokan dan kemudian kirim buktinya untuk diabsenkan. Ini dari kemarin banyak sekali yang belum mengerjakan ya, yang belum melaporkan. Nah, yang belum melaporkan kitabnya diberikan syakal dan kemudian diberikan terjemahan. Silahkan ya, diberikan syakal, diberikan terjemahan, kemudian dilaporkan buktinya, difotokan ke saya ya. Nanti akan saya absenkan. Begitu ya untuk pertemuan virtual pada hari ini. Ya, mohon maaf jika ada banyak hal yang tidak berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.